Oke, yang pertama, apa itu perencanaan? Nah, seperti yang telah teman-teman ketahui dari pembelajaran sebelum-sebelumnya bahwa perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting dan awal dari semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di suatu organisasi ataupun di suatu perusahaan. Nah, sehingga disebut sebagai aktivitas manajerial utama. Nah, sebenarnya apa saja sih yang meliputi aktivitas manajerial utama ini? Yang pertama yaitu penentuan tujuan organisasi. Kemudian, setelah kita menetapkan tujuan dari organisasi tersebut, kita dapat menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian, kita dapat melakukan penyusunan rencana kegiatan kerja organisasi. Nah, seringkali perencanaan ini diformalisasi di setiap organisasi ataupun perusahaan seperti itu. Nah, diformalisasinya disebut dengan perencanaan formal, yaitu sasaran khusus untuk mencakup periode waktu tertentu. Dan juga perencanaan formal ini biasanya ditulis dan dibagikan kepada seluruh anggota. Selain itu, apakah ada perencanaan yang tidak diformalisasi? Tentu ada. Terkadang di beberapa organisasi ada perencanaan yang tidak diformalisasi. Misalnya ada diadakannya diskusi sesama manajer atau sesama pimpinan, dan itu tidak direncanakan, sehingga hanya dibahas di antara beberapa orang itu saja dan nanti akan disampaikan kepada anggota yang lain. Oke, kemudian sebenarnya apa sih tujuan dari perencanaan ini? Yang pertama, memberikan arah. Karena dengan adanya arah yang jelas, kita dapat mengetahui tindakan yang paling tepat yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, mencegah pemborosan. Dan yang keempat, menetapkan standar untuk pengendalian. Jadi, dengan adanya arah yang jelas tadi, kita mengetahui tindakan yang paling tepat dapat kita lakukan, sehingga tidak adanya pemborosan, mencegah pemborosan tadi, misalnya baik pemborosan waktu ataupun dana. Dengan arah yang jelas, kita mengetahui alokasi waktu yang tepat itu seperti apa, sehingga kita dapat mengurangi ketidakpastian yang akan muncul. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih hubungan dari perencanaan dengan kinerja? Jadi ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan mengatakan bahwa perencanaan ini sangat berkaitan erat dan sangat berpengaruh terhadap kinerja setiap orang. Jadi perencanaan formal ini berhubungan dengan yang pertama, tingginya keuntungan dan returns on asset. Kemudian yang kedua, hasil keuangan yang positif. Ini tentu sangat berpengaruh. Kemudian kualitas perencanaan dan implementasi ini sangat memengaruhi kinerja dari setiap orang. Kemudian yang ketiga, lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja. Tentu poin ini seperti yang sekarang sedang kita alami, yaitu adanya wabah COVID-19 yang mana sebelumnya telah banyak perencanaan yang dilakukan, kemudian karena adanya dampak lingkungan eksternal yang tidak mendukung, sehingga berpengaruh terhadap perencanaan sebelumnya yang telah direncanakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, perencanaan formal harus digunakan selama beberapa tahun sebelum perencanaan mulai memengaruhi kinerja. Oke, selanjutnya, bagaimana sih manajer membuat perencanaan? Nah, elemen perencanaan ini ada dua. Yang pertama, tujuan atau target yang akan dicapai, dan juga perencanaan itu sendiri. Nah, tujuan ini merupakan hasil yang diinginkan untuk individu atau kelompok maupun organisasi, dan juga memberikan arahan dan evaluasi dari kriteria kinerja. Kemudian perencanaan merupakan semacam dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai dan menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan dan jadwal kegiatan ditetapkan. Nah, berbicara soal tujuan, ada beberapa tipe tujuan. Yang pertama, tujuan finansial. Ya, seperti namanya, bahwa tujuan finansial ini terkait dengan kinerja keuangan internal yang diharapkan dari organisasi. Kemudian yang kedua ada tujuan strategis, yang mana tujuan ini terkait dengan kinerja perusahaan relatif
terhadap faktor-faktor di lingkungan eksternalnya. Jadi telah memikirkan strategi untuk menghadapi saingan, kemudian memperluas pangsa pasar dan lain-lain. Ada dua tipe strategi. Yang pertama yaitu strategi korporat. Strategi korporat merupakan manajemen puncak yang mencakup semua organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada 3 tipe strategi korporat. Yang pertama yaitu growth atau pertumbuhan yang mencakup hal-hal seperti ekspansi produk, pasar, dan sebagainya. Kemudian ada stability di mana kondisi perusahaan sudah mencapai posisi yang bagus dan perusahaan menerapkan rencana-rencana untuk mempertahankan posisinya. Yang ketiga yaitu renewal, di mana ketika perusahaan mengalami kondisi yang buruk seperti kinerja perusahaan yang menurun, nah rencana-rencana mengembalikan keadaan kepada yang lebih baik ini disebut dengan renewal. Dalam menentukan strategi korporat, manajer dapat menggunakan BCG Matrix yang dikembangkan Boston Consulting Group. Yang selanjutnya adalah MBO atau Management by Objective. MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Konsep dari MBO pertama kali dikemukakan oleh Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul The Practice of Management pada tahun 1954. Peter Drucker mengemukakan bahwa tujuan organisasi yang ditetapkan itu harus melalui proses persetujuan antara manajemen dan karyawan, bukan paksaan dari atasan. Keuntungan yang didapatkan dari penerapan MBO ini yang pertama adalah meningkatkan motivasi kerja, di mana dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan organisasi akan meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Lalu keuntungan yang kedua yaitu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Interaksi dalam menetapkan tujuan organisasi dapat menjaga hubungan baik dan keharmonisan antara manajemen dan karyawannya. Lalu keuntungan yang ketiga adalah kejelasan tujuan organisasi, dan yang keempat adalah karyawan atau bawahan memiliki komitmen tinggi terhadap sasaran yang mereka tetapkan sendiri. Kemudian langkah penting yang harus dilakukan dalam menerapkan MBO yaitu yang pertama, menentukan sasaran dan tujuan utama organisasi. Yang kedua, menentukan sasaran dan tujuan untuk masing-masing karyawan atau departemen. Yang ketiga, memantau perkembangan pelaksanaan dan kinerja kerja karyawan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja. Yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan kepada karyawan atau departemen yang mencapai sasaran yang ditetapkan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi dan proses manajemen strategi. Jadi apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi merupakan apa yang dilakukan oleh manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Terus di dalamnya itu ada 2 judul utama. Yang pertama itu ada strategi, yang kedua adalah model bisnis. Apa itu strategi? Strategi merupakan keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Sedangkan model bisnis merupakan desain strategis tentang bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dari strategi, proses kerja, dan aktivitas kerjanya. Dan dalam bisnis model atau model bisnis ini itu terfokus pada 2 hal. Apakah pelanggan akan menghargai apa yang disediakan perusahaan, dan apakah perusahaan dapat menghasilkan uang dengan melakukan itu. Selanjutnya, mengapa manajemen strategi itu penting? Yang pertama, dapat menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi. Yang kedua, mengharuskan manajer memeriksa dan beradaptasi dengan dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, itu mengkoordinasikan unit organisasi yang beragam, membantu mereka fokus pada tujuan organisasi. Terus selanjutnya, proses dari manajemen strategi. Yang pertama itu adalah identify the organization's current mission, goals, and strategic. Jadi diidentifikasi dulu misi dari organisasi tersebut, terus tujuannya apa, dan strateginya gimana. Terus selanjutnya adalah SWOT analysis. SWOT analysis ini apa? So ada internal analysis yaitu strength dan weakness, itu tentang kelebihan dan kelemahan dari organisasi. Terus ada external analysis yang terdiri dari opportunities and threats, yaitu kesempatan dan juga ancaman dari luar. Selanjutnya adalah formulate the strategies, yaitu menyusun
menyusun strategi itu sendiri dalam susunan yang dapat diterapkan, yang kemudian baru implement the strategies, mengimplementasikan. Jadi menerapkan strategi yang sudah disusun sebelumnya itu diimplementasikan dalam penerapan nyatanya. Selanjutnya adalah evaluate results, itu mengevaluasi dari hasil yang didapatkan dalam penerapan strategi ini tadi, itu berhasil atau tidak, itu dilakukan dalam evaluate results atau mengevaluasi hasil. Tipe-tipe perencanaan. Nah, perencanaan dibagi berdasarkan 4 hal. Yang pertama yaitu breadth atau luas, yang kedua time frame, yang ketiga specificity, dan yang keempat frequency of use. Berdasarkan luas atau breadth tadi, perencanaan dibagi menjadi 2 yaitu strategic dan operational. Dan berdasarkan time frame ada long term dan short term. Berdasarkan specificity ada directional dan spesifik, dan yang keempat berdasarkan frequency of use ada single use dan standing. Nah, rencana strategis atau strategic plan itu berhubungan dengan long term, directional, dan single use. Sedangkan rencana operasional berhubungan dengan short term, specific, dan standing. Nah, saya beri contoh rencana strategis. Seperti rencana IPB Green Campus 2020, rencana IPB Green Campus 2020. Rencana ini bersifat long term. Kenapa? Karena IPB Green Campus 2020 sudah dicanangkan sejak 2014, butuh 6 tahun, atau kita bisa bilang rencana ini bertahan selama 6 tahun untuk mewujudkan IPB Green Campus 2020. Rencana ini juga bersifat directional, artinya rencana strategis untuk menuju Green Campus 2020 memberikan kita arahan apa yang harus dilakukan dalam menyukseskan IPB Green Campus 2020. Nah, yang terakhir yaitu bersifat single use, artinya rencana ini hanya bisa digunakan sekali saja, yaitu selama kita sedang berusaha untuk mewujudkan Green Campus 2020. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mendukung rencana strategi. Untuk mewujudkan IPB Green Campus 2020, ada rencana operasional pengadaan tempat sampah berdasarkan jenis sampah. Nah, kenapa ini disebut short term? Karena tentu saja rencana ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat, entah itu beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, dan bersifat spesifik, artinya rinci. Tempat sampah itu akan diproduksi oleh siapa, diletakkan di mana, dan sebagainya. Dan bersifat standing, artinya rencana ini bisa digunakan kembali. Misalnya beberapa tahun kemudian, tempat sampah yang sudah disediakan pada tahun 2018 ternyata mengalami kerusakan. Tentu saja akan dilakukan pengadaan tempat sampah kembali. Oleh karena itu, rencana ini bisa digunakan kembali untuk melakukan pengadaan tempat sampah. Selanjutnya yaitu ada strategi tipe bersaing. Yang pertama yaitu competitive strategy, yaitu strategi yang difokuskan pada bagaimana organisasi akan bersaing di masing-masing strategic business unit yang dimiliki. Yang kedua yaitu competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif organisasi yang khas. Yang ketiga, quality as a competitive advantage. Ada 3 poin mengenai ini. Yang pertama, membedakan perusahaan dari pesaingnya. Yang kedua, dapat menciptakan sustainable competitive advantage. Yang ketiga, menggambarkan fokus perusahaan pada manajemen kualitas untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dan memenuhi permintaan pelanggan akan kualitas. Yang strategi yang keempat yaitu sustainable competitive advantage, yaitu melanjutkan dari waktu ke waktu untuk secara efektif mengeksploitasi sumber daya dan mengembangkan kompetisi inti yang memungkinkan organisasi mempertahankan keunggulannya atas pesaing industrinya. Selanjutnya ada model kekuatan industri yang akan ditayangkan di diagram berikut ini. Oke, kita akan membahas 3 tipe strategi bersaing. Yang pertama yaitu cost leadership strategi, di mana perusahaan berusaha untuk mencapai total biaya keseluruhan terendah relatif terhadap pesaing industri lainnya. Yang kedua yaitu differentiation strategi, yaitu perusahaan mencoba menciptakan produk dan layanan yang unik dan khas, di mana pelanggan akan membayar mahal.
Yang ketiga yaitu fokus strategi, yaitu perusahaan menggunakan biaya atau keunggulan diferensiasi untuk mengeksploitasi segmen pasar tertentu. Oke, bagaimana strategi manajemen hari ini? Yang pertama yaitu perusahaan menciptakan fleksibilitas strategi dengan mengetahui apa yang terjadi dengan strategi yang digunakan saat ini. Yang kedua, mendorong karyawan untuk terbuka tentang mengungkapkan dan berbagi tentang informasi negatif. Yang ketiga, mendapatkan ide atau perspektif dari organisasi yang lain. Yang keempat, memiliki banyak alternatif saat membuat keputusan strategis. Dan yang kelima, belajar dari kesalahan. Strategi manajemen hari ini yang kedua yaitu perusahaan atau organisasi menciptakan arah baru dalam strategi organisasi. Contohnya dengan e-bisnis. Yang kedua dengan pelayanan konsumen. Contoh dari pelayanan konsumen strategi baru yaitu memberikan apa yang pelanggan butuhkan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan memberikan pelatihan terhadap karyawan untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal. Yang ketiga yaitu ada strategi inovasi, yaitu perusahaan membuat terobosan radikal baru terhadap produk, penerapan teknologi yang ada untuk penggunaan baru terhadap produk, pelatihan dasar, pengembangan produk, dan organisasi atau perusahaan membawa inovasi produk ke pasar atau menggunakan proses baru inovasi. Bagaimana keuntungan dan kerugian jika kita memakai strategi manajemen hari ini? Yang pertama adalah keuntungan, yaitu reputasi perusahaan untuk menjadi inovatif dan pemimpin industri, kontrol atas sumber daya yang langka, dan menjauhkan pesaing dari akses sumber daya yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu kesempatan untuk memulai membangun hubungan pelanggan dan kesetiaan pelanggan. Untuk kerugian yang ditimbulkan yaitu ketidakpastian atas tepatnya teknologi arah dan pasar akan pergi. Selanjutnya itu resiko pesaing meniru inovasi perusahaan, resiko keuangan dan strategis, dan biaya pengembangan yang tinggi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.